Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kalian bertemu dengan saya kembali, Halis Rodi Wasito, pada mata pelajaran Matematika Umum untuk SMA kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada semester 6, yaitu KD 3.4 yang memuat materi peluang kejadian majmuk. Pada peluang kejadian majmuk ini, pada KD kompetensi dasar 3.4 disebutkan mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majmuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Kemudian 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majmuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Dari kompetensi dasar ini, maka yang diharapkan adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan dan menyelesaikan serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majmuk. Oleh karena itu, pada pembahasan peluang kejadian majmuk ini kita perlu mereview kembali konsep peluang kejadian yang pernah dipelajari pada waktu di SMP. Mungkin kalian bisa melihat gambar-gambar ini. Ini adalah benda-benda yang dijadikan sebagai percobaan, yaitu ada sebuah dadu, kemudian ada mata uang logam atau koin. Mungkin juga pernah mempelajari atau mencoba dengan sekumpulan kartu bridge atau remi, atau mungkin juga nanti kita akan membahas tentang bola-bola yang ada dalam kotak, dan juga kita akan mempelajari kalau bendanya adalah kelereng. Kita tahu bahwa dulu pada waktu SMP sudah tahu bahwa untuk dadu ini banyaknya ruang sampel, yaitu adalah 6, ya. Satu titik, mukanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk mata uang logam ini, mata uang logam ini uang recehan 500 rupiah ini ada 2 muka. Yang satu tulis angkanya 500, dan kedua gambar Garuda. Makanya kita kenal untuk mata uang logam itu ada banyaknya ruang sampel, ada 2, yaitu angka dan gambar. Kemudian untuk bola nanti tergantung ada berapa bola di dalam kotak itu atau kantong, termasuk kelereng juga. Inilah benda-benda yang kalian pernah pelajari, dijadikan sebagai percobaan pada waktu mempelajari peluang kejadian. Untuk itu kita mereview kembali peluang kejadian dan konsep-konsep yang pernah ada pada waktu di SMP terdahulu. Peluang kejadian majmuk pada intinya ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Yang peluang kejadian bersyarat ini adalah peluang kejadian yang tidak saling bebas. Kalau kita melihat kepada yang kembali tentang peluang kejadian, bahwa jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen yang ditulis dengan NS biasanya, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen ditulis dengan NA, maka peluang kejadian A itu biasanya ditulis dengan PA sama dengan NA per NS. Ini sudah menjadi rumus umum yang telah kalian pelajari sejak SMP. Kemudian untuk kisaran nilai peluang, berapakah nilai peluang hasil daripada nilai peluang itu? Nilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi kemungkinan itu hanya antara 0 sampai dengan 1, ya, di atasnya 0 dan di bawahnya 1. Kalau ada suatu peluang yang nilainya 0 hasilnya, maka itu suatu kejadian yang mustahil terjadi, ya. Sementara untuk nilai peluang yang menghasilkan nilai 1, maka kejadian itu adalah suatu yang pasti terjadi. Suatu misal untuk peluang kejadian yang sama dengan 0 ini, misalkan peluang kejadian munculnya mata dadu bermuka titik 7 misalkan. Ini suatu hal yang mustahil terjadi. Kalau kita menggunakan hitungan, maka NA dari 7 itu adalah sama dengan 0. NS-nya sama dengan 6, sehingga peluang kejadian A yang
titik daripada muka dadu itu 7, 0/6 sama dengan 0, dan ini adalah mustahil terjadi. Sementara untuk peluang kejadian yang sama dengan 1 adalah apabila suatu kejadian peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu genap. Ini suatu kejadian yang pasti terjadi. Kalau tidak muncul yang ganjil, pasti muncul yang genap, sehingga nilainya nanti sama dengan 1. Kemudian selanjutnya peluang kejadian majmuk. Apa itu peluang kejadian majmuk? Jika 2 atau lebih kejadian dioperasikan sehingga bentuk kejadian yang baru, maka kejadian majmuk disebut dengan kejadian majmuk. Bisa dengan penjumlahan, bisa juga dengan suatu perkalian. 2 kejadian yang bisa dioperasikan. Sekarang sebelum itu kita bisa melihat peluang komplement kejadian. Peluang komplement kejadian artinya di luar kejadian yang dihitung. Misalkan jika A adalah suatu kejadian, kemudian ini misalnya A komplement, A pangkat C adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1. Karena ingat, peluang itu maksimal nilainya 1. Kalau nanti menggunakan perhitungan nilai peluang itu lebih dari 1, maka dipastikan itu adalah perhitungan yang salah. Atau dengan mengurangkan, maka bisa kita peroleh bahwa peluang A komplement itu adalah 1 dikurangi peluang A daripada yang telah dihitung. Artinya kalau kita menggunakan kejadian menghitung peluang A komplement, kita hitung saja berapa peluang kejadian A, kemudian 1 dikurangi peluang kejadian A komplement. Kalau kita lihat di sini, kalau kita di gambar ini dalam himpunan semesta pembicaraannya, ini adalah kejadian A yang di lingkaran ini. Maka di luar lingkaran ini ada A komplement. Sehingga A dan A komplement dijadikan 1 ditambah nanti hasilnya 1. 0 ini nilainya, ini 1, sehingga kalau ini peluang peluang A suatu kejadian A, dan ini peluang A komplement, maka ditambah sama dengan 1. Ini adalah kisaran nilai peluang yang telah kita pahami sebelumnya. Kemudian contohnya, dalam suatu kantong misalkan, dalam satu kantong terdapat 2 kelereng merah, 5 kelereng biru, dan 1 kelereng putih. Maka kita tahu di situ banyaknya ruang sampelnya adalah ada 2, 5, dan 1, berarti 8. Maka berapa peluang terambil kelereng tidak merah? Nah, kalau tidak merah sebetulnya kita lihat saja di sini. Kalau tidak merah berarti biru dan putih. Biru dan putihnya itu ada 6. Sementara banyaknya ruang sampel ada 8, maka 6/8 atau 3/4. Tapi dengan peluang komplement kejadian, tinggal saja kita menghitung berapa peluang 2 kelereng merah itu. Ya, 2 kelereng merah itu adalah 2/8, peluang kejadiannya 2/8 atau 1/4. Sehingga yang tidak merah 1 dikurangi 1/4. Nah, ini kita lihat. Nah, 1 dikurangi 1/4 sama 3/4. Sama, menghitung biru ditambah putih sebagai tidak merah, atau menghitung merah terdahulu kemudian 1 dikurangi yang merah, maka itu adalah tidak peluang kelereng tidak merah. Kemudian selanjutnya peluang kejadian saling lepas. Nah, ini nanti perlu dibedakan saling lepas, saling bebas. Nah, ini perlu dianalisis, dipahami fakta kejadiannya. Misalkan 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada titik sampel kejadian A menjadi titik sampel kejadian B, atau sebaliknya, titik sampel kejadian B tidak menjadi titik sampel kejadian A. Sehingga kalau kita lihat dalam gambar diagram ini, maka kejadian A terpisah dengan kejadian B, tidak ada irisan. Maka banyaknya irisan A dan B itu sama dengan 0, tidak ada irisan. Sehingga dalam hal ini peluang kejadian A atau B kita menggunakan gabungan A digabung B dari 2 himpunan ini, 2 lingkaran ini digabung, maka peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B, gabungan dari dua himpunan itu. Tetapi karena
peluang kejadian A irisan B 0, artinya tidak ada irisan antara A dan B, maka peluang kejadian A digabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Ini saling lepas. Nah, tidak ada titik sampel A menjadi anggota B atau B menjadi anggota A, atau irisannya tidak ada. Ini dikatakan sebagai saling lepas. Kita perhatikan contoh berikut ini untuk lebih memahami. Sebuah dadu dilempar satu kali, dilempar ke atas ya, dilempar ke atas, bukan dilempar jauh begini, atau ditos ya. Maka kemudian tentukan peluang muncul mata dadu ganjil atau genap, ya, mata dadu ganjil atau genap. Kita tahu bahwa sebuah dadu dilempar sekali, sebuah dadu itu banyaknya ruang sampel adalah 6, NS-nya sama dengan 6. Sementara A, kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, di sini mata dadu ganjil itu 1, 3, 5. Berarti NA-nya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk peluang kejadian A, sebagaimana teori peluang kejadian bahwa NA per NS yaitu 3/6 sama dengan setengah. Sementara untuk B, ya, kejadian muncul mata dadu genap 2, 4, 6. Ya, maka banyak kejadian B sama dengan 3, sehingga peluang kejadian B sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Kita lihat di sini, antara kejadian A dan kejadian B tidak ada irisan. Ya, kejadian A 1, 3, dan 5, kejadian B 2, 4, dan 6, tidak ada irisan. Maka dua kejadian yang saling lepas, ya, antara kejadian A dengan kejadian B, sehingga perhitungannya adalah peluang kejadian A digabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Pasti. Ini saya katakan tadi, salah satu contoh kejadian yang pasti terjadi adalah ketika kita melempar sebuah dadu, maka yang mungkin terjadi pasti adalah kalau tidak muncul ganjil, ya munculnya genap. Ini suatu contoh peluang kejadian yang pasti terjadi dan hasilnya sama dengan 1. Ya, ini untuk peluang kejadian saling lepas. Kalau kita sudah memahami peluang kejadian saling lepas, pasti ada peluang tidak saling lepas. Bagaimana tidak saling lepas? Tinggal tadi, kalau kejadian saling lepas itu irisannya tidak ada, himpunan kosong, atau banyaknya irisan sama dengan 0, maka di sini untuk kejadian yang tidak saling lepas, maka ada titik sampel dari A, kejadian A menjadi titik sampel kejadian B, atau sebaliknya. Atau bisa dikatakan antara himpunan kejadian A dan B itu ada irisan. Seperti ini. Ya. NA irisan B tidak sama dengan 0. Di sini ada irisan antara A dan B. Oleh karena itu, maka sebagaimana rumus yang tadi bahwa peluang kejadian A digabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Ini semuanya muncul. Untuk itu, agar lebih jelasnya untuk yang tidak tahu ini, pakai contoh berikut. Ya. Sebuah dadu dilempar satu kali. Satu dadu ya, satu kali. Tentu kita tahu bahwa banyak ruang sampel sama dengan NS-nya 6 ya. Kemudian tentukan peluang muncul mata dadu ganjil atau prima. Nah ini, kalau A itu adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, maka tentu yang kita lihat di sini 1, 3, 5. Sebagaimana tadi NA-nya sama dengan 3, sehingga peluang kejadiannya adalah 3/6. Tetapi untuk B ini kejadian muncul mata dadu prima. Prima itu di dalam angka 1 sampai dengan 6, maka adalah 2, 3, 5. Sehingga NB-nya sama dengan 3, peluang kejadian B sama dengan 3/6. Kita perhatikan di sini, antara kejadian A dan kejadian B ada titik sampel daripada A menjadi titik sampel jadi yang B. Begitu juga sebaliknya, yaitu adalah 3 dan 5. Artinya antara A dan B ada irisan, ya, kejadian ganjil dan prima ada irisan yaitu 3 dan 5. Sehingga banyaknya irisan A dan B ini sama dengan 2. Sehingga peluangnya irisan AA, irisan B sama dengan 2/6.
Oleh karena itu, karena tidak saling lepas, maka peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 4/6, sama dengan kalau disederhanakan 2/3 ya. Ini tidak saling lepas. Oke, itu selanjutnya saling lepas sudah, tidak saling lepas sudah, sekarang peluang kejadian saling bebas. Nah, ini perlu kita pahami, bedakan dengan saling lepas. Apa bedanya? Harus tahu faktanya juga. Misalkan dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Bisa jadi di sini kejadian B muncul setelah A atau kejadian A muncul setelah B. Kalau kita lihat di sini ada dua pembicaraan, kejadian A dan kejadian B. Maka kejadian A ada semesta sendiri, kejadian B ada semesta sendiri. Ini tidak saling mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Apa yang terjadi pada A tidak ada hubungannya dengan yang ada di B. Demikian juga sebaliknya. Maka dua kejadian ini merupakan operasi dari dua kejadian, maka peluang A irisan B sama peluang A dikalikan peluang B. Jadi di sini tidak ada sama sekali irisan ataupun mempengaruhi antara dua kejadian ini. Satu misal kita faktanya, kita harus contoh, bukan hanya sekedar konsep begini. Misalkan sebuah dadu dan sebuah mata uang. Nah, ini sudah beda kan? Yang di sini dadu, ini mata uang. Apa yang terjadi pada dadu tidak ada pengaruhnya dengan yang terjadi pada mata uang, karena memang dua objek yang berbeda. Maka di sini ketika sebuah dadu dan sebuah mata uang dilempar satu kali ke atas, kemudian bukan jatuh, tentukan peluang muncul mata 3 pada dadu dan gambar pada mata uang. Ya, kita menggunakan karena dadu dan mata uang dilemparnya bersama-sama. Ya, dilempar bersama-sama, kemudian jatuh juga bersama-sama. Maka di sini ada dua pembicaraan, yaitu tentang dadu dan tentang mata uang. Maka di sini NS-nya dadu ada 6. Kejadian muncul mata dadu 3, itu anggotanya ada 3, NA-nya sama dengan 1, sehingga peluangnya sama dengan 1/6. Tetapi untuk mata uang NS-nya itu ada 2, ya, angka dan gambar gitu ya. Maka kejadian muncul gambar pada mata uang, ya, G, maka NB-nya sama dengan 1. Maka peluang kejadiannya adalah 1/2. Sehingga peluang kejadian A irisan B, peluang kejadian A kali peluang kejadian B, yaitu 1/6 kali setengah sama 1/12. Bisa kita bedakan ya, saling lepas dengan saling bebas ya. Saling bebas itu tidak ada saling mempengaruhi karena memang dua objek pembicaraan yang berbeda antara A dan B. Nah, ketika kita sudah bicara saling bebas, mestinya ada yang tidak saling bebas atau disebut juga dengan bersyarat ya. Artinya kejadian A menjadi syarat B atau sebaliknya. Misalnya begini, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dipengaruhi kejadian B, atau sebaliknya kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Misalkan kita lihat di sini pada diagram ini, kejadian A muncul terlebih dahulu, kemudian kejadian B. Maka kejadian B ini dipengaruhi oleh kejadian A. Nah ini, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B garis A aja maksudnya, peluang kejadian B setelah A. Ya, setelah A. Kemudian yang ini juga kejadian B yang pertama kemudian kejadian A. Maka kejadian A dipengaruhi kejadian B, maka peluang A irisan B, peluang B kali peluang A setelah kejadian B. Ini ada peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas ya, tidak saling bebas. Kita lihat contohnya di sini. Nah, contoh peluang kejadian bersyarat. Dari seperangkat kartu bridge atau remi berturut-turut diambil satu kartu sebanyak 2 kali, berturut-turut. Pengambilan pertama 1, kemudian pengambilan kedua.
Jika kartu pengambilan pertama tidak dikembalikan, setelah ngambil yang pertama tidak dikembalikan, kemudian berapa peluang terambilnya kartu as pada pengambilan pertama dan kartu king pada pengambilan kedua. Jadi pada pengambilan yang pertama diharapkan kartu as dan pengambilan yang kedua kartu king. Tapi di sini pengambilan pertama kartu itu nggak dikembalikan. Nah, ini mempengaruhi kepada pengambilan kedua. Inilah dikatakan bersyarat. Nah, contohnya maka banyaknya ruang sampel untuk ini kartu bid ini 52 ya pada pengambilan pertama 52. Jadi ruang sampelnya 52 ya, bukan 52. Kalau dengan joker itu 53. Tapi selama ini joker tidak digunakan. Hanya ada 4 gambar ya. Ada waru yang merah itu waru hitam, kemudian ada istilahnya ada wajik, kemudian ada yang yang gambar semanggi keriting gitu ya. Nah, misalkan kejadian terambil kartu as. Nah, ini gambarnya. As ada 4. Yang waru merah lihat sini, keriting, kemudian waru hitam, kemudian wajik ada 4, sehingga NA-nya 4. Maka peluang kejadiannya ada berapa untuk as ini? Karena asnya ada 4, ruang sampelnya ada 52, maka peluang kejadian terambilnya as yang pertama adalah 4/52. Tetapi untuk pengambilan kedua ternyata kartu as ini nggak dikembalikan ke dalam kotak itu, ke dalam tumpukan kartu itu. Maka banyak ruang sampelnya berubah menjadi 51. Nah, inilah yang dikatakan pengambilan kedua terpengaruh oleh pengambilan yang pertama. Maka B adalah kejadian muncul kartu king. Kartu king ini ada 4 juga ini. Ini gambarnya ada 4. Ada 4. Sehingga banyaknya kejadian B ada 4. Tetapi untuk ruang sampelnya 51, sehingga peluang kejadian B adalah 4/51. Sehingga peluang kejadian A irisan B adalah peluang kejadian A kali peluang kejadian B setelah A. 4/52 ini miliknya as, kali 4/51 ini miliknya king, kartu king, sehingga sama dengan 16/2652 atau sama dengan 4/663. Ini adalah kejadian bersyarat. Artinya bahwa kejadian yang kedua dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan peluang kejadian majmuk. Ada beberapa kejadian yang menghasilkan kejadian yang baru, ada yang saling lepas, tidak saling lepas, kemudian saling bebas, tidak saling bebas atau bersyarat. Dan untuk lebih memahami silakan kalian nanti pelajari dan dicoba latihan soalnya, ada 4 soal, sehingga nanti kalau kalian telah mempelajari ini maka akan lebih paham untuk mengerjakan daripada peluang kejadian majmuk. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan dari penjelasan yang sepintas ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian, dan kalian tentunya tidak hanya sekedar konsep tapi sesuaikan dengan realita yang ada di lapangan dan kerjakan latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.